Uh, Kalau boleh saya menangkap tadi, yang Jati itu secara implisit sepertinya mengatakan bahwa perilaku politik yang kebetulan sekarang Pak Jokowi sebagai presiden kita itu sepertinya bertentangan dengan kaidah-kaidah demokrasi yang jenengan paparkan tadi. Betul. Jadi, iya saya mohon tanggapannya, Kak. Nah, pertama sebenarnya Pak Jokowi itu kan dulu saya juga menjadikan orang 7 dari Jawa Timur, dari Mojokerto. Bukan PDIP, bukan orang Solo yang menjadikan. Sampai saya tidur di kebun binatang, Dik. Waktu mencalonkan menjadi gubernur di DKI, saya tidur di Ragunan, di kebun binatang. Karena apa? Di hotel apa untuk bayar? Orang 7 buat kemah gitu, tidur di sana. Untuk apa? Untuk memohon kepada Sang Maha Kuasa. Mudah-mudahan priayi satu ini nanti itu betul-betul berjalan dengan lancar. Begitu mencalonkan menjadi presiden, saya tidur di atas Monas. Teman-teman tidak boleh masuk, kalau saya bisa masuk di tidur. Terus ada daru, seluworot gitu. Nah, terus saya dibisiki sama leluhur, ya. Tugas beliau itu adalah ngisi waktu. Di politik di Indonesia itu sekarang masih stagnan, artinya tidak jelas. Karena setelah 65 itu kan belum dikembalikan lurus bagaimana yang sudah itu ya. Nah, itu waktu periode pertama hebat ya. Hebat periode pertama itu. Setelah periode kedua, udah mohon maaf, mungkin lingkungan-lingkungan dan intelektual yang ada di kiri kanannya ini sudah lain lagi. Kalau menurut hemat saya, sekarang itu justru malah dimanfaatkan dari kebingungan dan ketidaktahuannya untuk tetap memimpin. Apalagi sekarang itu mohon maaf ya, setelah anaknya dipaksakan, si Gibran mohon maaf, dipaksakan untuk menjadi RI 2 lewat Pak Prabowo. Itu saya berkhayal ya. Bayangan saya mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak benar. Nanti kalau misalnya Pak Prabowo menang menjadi presiden, mungkin tidak akan lama di dunia ini. Karena saya ngerti, wataknya orang sana itu saya ngerti. Supaya... Maaf yang itu maksudnya tidak lama itu bisa diperjelas sayang. Tidak lama itu artinya umurnya. Gitu. Supaya si Gibran ini menjadi RI 1. Saman bayang nih, Saman sebagai warga bangsa Indonesia yang sudah berkeluarga dan sudah dewasa. Kalau kita dipimpin anak kemarin sore yang tidak pengalaman di politik, lalu catur di kelas dunia, apa enggak dibuat mainan Republik Indonesia ini? Loh, khayalan saya itu sampai di situ. Dan teori saya teori dialektika Marx tadi itu. Itu karena sana enggak menggunakan teori Marx, dianggap Marx itu komunis, Marx itu PKI, enggak, bukan. Marx itu berdiri sendiri, tese, antitese, sintese. Nah, tesenya Gibran dicalonkan. Antitesenya kalau nanti menjadi presiden apa? Pasti dibuat mainan negara ini. Pasti dibuat mainan. Karena apa? Karena masih banyak konglomerat, oligarki yang bermasalah. Banyak taipan yang menggelembung ke duit besar-besaran di Jakarta. Kalau saya cermati saya sepintas lalu, duit yang dicetak di Indonesia ini Mas, 80% itu gerombol di Jakarta. Gerombol di Jakarta. Terpusat di Jakarta. Terpusat di Jakarta. Ada yang ditaruh Singapura, ada ditaruh di sini, ada terus. Ya ada berputar di sana untuk mendirikan perusahaan supaya ada tenaga kerja gitu, enggak masalah. Enggak kok itu. Ya. Nah, yang 20% direbut Sabang Merauke. Hambok berdoa sampai tenggorokan ini jebol ya tetap miskin deh. Tetap kebagian yang kricik-kricik itu. Inilah. Ini karena kita punya PR satu. Peristiwa 65 harus kita luruskan. Lalu kita kembali ke kultur budaya leluhur. Baik di bidang pertanian, kelautan, kehutanan, kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Dan Mojopahit itu bukan barang khayalan. Bukan dongeng, itu real ada. Di zaman Mojopahit, rakyat itu tidak boleh menderita, itu tidak boleh. Makanya sekarang itu rame. Perkara dana amanah kerajaan itu rame. Secara rasional sekarang ini, kalau Indonesia itu pemerintah itu waras ya. Penduduk Indonesia itu 360 juta kurang lebih.
kekayaan laut, kekayaan hutan, kekayaan mineral, dan semua potensi kekayaan negeri ini, manusia Indonesia itu tidak bekerja. 1 bulan 6 juta itu loh, megang duit per orang. Meskipun tanpa bekerja. Meskipun tanpa bekerja. Saking kayanya Kayanya. negara kita. Dan ini nanti kita hanya menunggu seseorang Satrio Pinilih. Satrio Pinilih itu tidak takut mati demi rakyat. Tenan iki aku kakek lagi ngene iki mbuh wis pegel aku umurku wis tuwek Dik, wis 80. Delok negeri ini saya susah. Nggih. Maaf Eyang, ini ada sebagian orang itu yang mengatakan bahwa Mas Gibran itu termasuk menurut mereka itu Satrio Pinilih. Menurut jenengan yang pripun tanggapannya? Satrio Pinilih itu retorika bahasa, retorika politiknya, penampilannya aku wis ketok to, Dik. Lah lek arek rodok mbliut ngono mosok Pinilih. Dan berpolitik itu tidak bisa disulap, Dik. Nggak bisa disulap. Orang yang merasa dirinya terpanggil demi kepentingan bangsa, rakyat, masyarakat, tidak usah diperintah, tidak usah dikondisikan, dia akan terpanggil sendiri untuk kreativitas mengadakan sesuatu yang kira-kira penting untuk masyarakat. Dan dia tidak kok selama ini. Itu. Terus terkait kalau toh nanti itu memang terjadi pemakzulan pada Pak Jokowi, kira-kira dampaknya entah itu baik atau buruknya apa itu ya? Dampaknya semua itu kan ada pengikutnya ya. Iya. Pak Jokowi itu pengikut Jokowi itu, Iya. saya pakai istilah Jokowi aja lah, itu Iya. tanggap anak ya. Jokowi itu pengikutnya juga ada. Banyak, Tapi yang iya. tidak senang pun juga banyak. Tapi bayangan saya justru waktu saya ditanya pada teman-teman, satu saya pakai teori dialektika, saya menjawab bahwa ini nanti tidak akan ada pemilu. Itu. Yang kedua saya bukakan dengan kartu tarot. Lalu kitab-kitab suci juga saya buka. Semua sama, Dik. Kitab suci mengatakan di Injil ataupun di Al-Quran bahwa nanti kita akan sampai dalam satu permasalahan di mana masyarakat itu akan saling gempur-gempuran, saling gebuk karena fatwanya para nabi. Itu di kitab suci ya. Jadi artinya ajaran yang baik itu oleh murid-muridnya justru saling ada yang anggap benar, ada tidak. Yang ketiga, di kartu tarot, akhir jabatan Pak Jokowi itu di situ digambarkan rakyat itu saling pukul dan saling gebuk. Artinya? Ya artinya, ya sekarang sudah terbukti tuh sekarang. Tapi kira-kira itu sampai selesai sampai akhir masa jabatannya Kok beliau? belum sampai ya, kelihatannya belum sampai saya lihat itu. Kalau berdasarkan tarot tadi? Belum sampai, memang saya tanyakan jabatannya itu, apa sampai jabatan tidak. Jadi di akhir masa dia masih kuasa, ada digambarkan rakyat tuh saling gebuk, saling pukul, saling gitu. Oke, Eyang, ancaman terbesar sebenarnya pada bangsa ini kan sebenarnya bukan bom nuklir, bukan virus, tapi para penjilat-penjilat yang istilahnya memanfaatkan. Karena mereka ada di ring 1, RI 1. Itu kan banyak dari mereka itu ingin menjerumuskan sebenarnya arah mungkin arah negara ini, bangsa ini menjadi negara yang dikdaya, negara yang maju. Tanggapannya yang gimana terkait dengan sebagian golongan-golongan tersebut? Ya yang sama sampean tuh pertanyaan itu sudah merupakan jawaban. Dari lingkungan ring 1, ring 2 itu sebenarnya mengharapkan negeri ini itu masih berada dalam keadaan yang stagnan, ngambang, dan tidak jelas. Oleh karena itu didoronglah si Gibran untuk bisa menjadi RI 1 untuk numpak Pak Prabowo dulu. Nah, ya mudah-mudahan nanti kalau Mas Prabowo itu misalnya jadi gitu, mudah-mudahan beliau sadar akan, maaf ya saya pakai istilah, menebus kekurangan kesalahan yang dulu pernah dilakukan. Baik beliau ataupun lingkungan ataupun warganya misalnya ya. Jadi kok semacam itu bisa juga lebih hebat loh, Dek, bisa juga lebih hebat. Tapi ya itu, beliau paham enggak kondisi politik. Bagaimanapun megang suatu negara itu harus paham kondisi politik. Tahun 65
Yang menakutkan tuh bukan Pancasila, Dek. Pancasila itu tidak menakutkan. Zaman Orde Baru 32 tahun yang tidak Pancasila PKI, kan begitu. Iya. Tapi ento ditumbangkan karena apa? Karena blok barat, oligarki, kapitalis, dan orang-orang yang berpihak kepada kejahatan. Yang dibenci itu apa? Marhaenisme, Dek. Bukan Pancasila. Marhaenisme yang dibenci itu. Dan orang-orang teman-teman saya dari golongan Marhaenis juga tidak berani mengatakan bahwa Bung Karno pernah mengatakan Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Artinya apa? Teori itu, ideologi itu adalah teori ideologi dinamika. Dan sekarang ajaran Bung Karno yang menerapkan siapa? Daratan Cina loh, Dek. RRC itu malah menerapkan, majunya bukan main RRC itu. Sampai anak saya tiap tahun saya suruh sekolah di sana, di Cina. Anak laki satu-satunya itu, waduh. Dan kita lihat di viral itu Cina itu sampai Mars apa mau dibuat hunian di sana itu pada hebat. Kalau memang politik itu sangat dinamis, seperti yang jenengan katakan tadi, terus terkait dengan dasar ideologi Pancasila negara kita itu, kira-kira itu akan tetap kokoh, maksudnya bisa diterapkan di segala zaman atau bagaimana yang? Justru bisa, karena 5 dasar itu setiap manusia di muka jagat ini pasti memiliki. Dan bukti di PBB tadi itu Bung Karno mendapat tepuan yang luas. Misalnya ya, orang Afrika. Orang Afrika itu bangsa Uganda, itu hasilnya itu hanya pisang. Ya. Dan waktu sana itu karena klasik, membuat sabit, membuat arit, itu ketul-ketul. Sehingga pisang itu senggrek gitu tuh banyak yang jatuh akhirnya remuk toh. Ekspornya kan murah. Terus datanglah orang dari Belgia apa pokoknya dari Eropa ya di sana. Oh, kalau mengambil pisang itu pisaunya harus tajam supaya nanti itu tidak rubuh sehingga buahnya utuh. Akhirnya diimpor pisau dari Cina, tajam. Tapi orang Eropa pinter, orang Ghana sana dibagi 2 dulu. Ini kelompok B, ini kelompok A. Bagi pisaunya sudah rata satu negara. Pelan-pelan dia provokasi. Ghana, ini yang Uganda apa Ghana gitu, pokoknya Afrika itu. Itu sebenarnya negerimu itu negeri nenek moyangmu, bukan punya B. B juga diprovokasi. Negeri ini sebenarnya negeri tinggalan nenek moyangmu, bukan A. Akhirnya apa, Dek? Bacokan karo itu. Habis, Dek. Penduduk tuh hampir habis. Seperti 65 yang lalu. Hampir habis. Ya. Terus setelah itu akhirnya di sana itu setiap negara ada satu kondisi yang abnormal, pasti datang wahyu dari Tuhan. Ada seseorang yang datang diam-diam dia itu pergi ke Cina. Wong Cina, bangsa kuntek mergo pisaumu, mergo berangmu saling menghabisi penduduk saya. Saya tidak akan balas apa-apa. Saya cuma minta tolong, bangunlah kota dan negara saya supaya maju. Karo Cina dibangun deh. Waduh, hebat, kutone itu hebat, bersih.